Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Uun Uripa, Siti Nurhayati, Selamat Aji Wibowo, Siti Sri Lestari, Femi Adista Rukmana, Wina, Yayan Tri Setiono, Zafira Amalia Putri, Zahra Aulia Putri, dan Zulfikri. Kami ingin mempresentasikan dengan tema tantangan jurnalisme di era kebebasan informasi. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian jurnalisme dan kebebasan informasi, tujuan, fungsi, hambatan jurnalisme di era kebebasan informasi, sikap masyarakat terhadap perubahan zaman, persaingan antara media mainstream dan media baru, problem media massa dalam kebebasan informasi, contoh kasus, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pengertian jurnalistik menurut para ahli yang pertama menurut Adi Negoro, jurnalistik adalah kemahiran dalam menciptakan suatu informasi secara cepat dan disebarkan secara luas kepada masyarakat. Jurnalistik dalam ilmu komunikasi, bentuk komunikasi yang melansir berita atau ulasan berita secara umum atau aktual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dijabarkan secara cepat. Menurut A. Muiz, definisi jurnalistik cukup banyak dan mempunyai kesamaan yang bersifat umum. Menurut Roland E. Boleselli dan Lawrence R. Campbell 1949, dalam Exploring Journalism, tindakan menyebarkan informasi, opini, hiburan kepada publik yang sudah tertata dan dapat dipercaya kebenarannya melalui media massa modern. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Siti Nurhayati. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan pengertian jurnalistik dan pengertian kebebasan informasi. Pengertian kebebasan informasi adalah hak asasi manusia yang oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi dengan bebas baik melalui media digital maupun media cetak. Tujuan, fungsi, hambatan jurnalisme di era kebebasan informasi. A. Tujuan jurnalisme. Tujuan utama dari seorang jurnalis adalah menyampaikan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat secara jelas atau dengan kata lain memuaskan kebutuhan seseorang akan informasi publik dalam segala bidang. Next. Fungsi jurnalisme. Fungsi jurnalistik mencakup hiburan, informasi, pendidikan, kontrol sosial, serta perekat sosial yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa lembaga pers nasional memiliki 5 fungsi utama, yakni informasi, hiburan, pendidikan, kontrol sosial, dan perekat sosial. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Slamet. Baik, terima kasih Mbak Siti. Saya akan melanjutkan presentasi materi berikutnya tentang tujuan fungsi hambatan jurnalisme di era kebebasan informasi. B. Fungsi jurnalisme. 1. Informasi. Fungsi informasi dikutip dari buku jurnalistik dasar jurnalistik. Berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat lewat produksi berita. Kedua, hiburan. Fungsi hiburan artinya informasi yang disampaikan publik mengandung unsur hiburan. Dalam hal ini, hiburan yang dimaksud lebih mengarah pada pengolahan kata-kata informasi yang bisa menghibur hati, walau begitu informasi yang disampaikan ke publik harus tetap akurat, benar, serta berimbang. 03. Pendidikan. Fungsi pendidikan jurnalistik ini berarti segala karya jurnalistik hendaknya mengandung unsur mendidik. Contoh pemberitaan tentang informasi kesehatan, tamuan ilmuwan, atau lainnya. 4. Kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial artinya jurnalis menjadi pemantau independen terhadap kekuasaan serta pemimpin yang berpengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. 5. Perekat sosial. Fungsi perekat sosial, fungsi ini merupakan jurnalistik ada untuk merekatkan berbagai perbedaan, nilai, paham, pendapat, budaya, tradisi, serta adat istiadat dalam masyarakat
dalam memberi informasi kepada halayak. Berikutnya, C. Hambatan jurnalisme di era kebebasan informasi. Kemunculan citizen jurnalis dapat menjadi ancaman serius bagi jurnalis profesional, karena setiap orang dianggap mampu dan bisa menyampaikan informasi sejajar dengan jurnalis. Hal tersebut juga mendorong munculnya sikap skeptis terhadap keberadaan media baru dan profesionalisme warga dalam menyampaikan berita. Contoh jurnalisme di bebas informasi ada manipulasi informasi, keterbatasan akses informasi, keterbatasan sumber daya, keterbatasan kebebasan pers, atau keterbatasan etika, dan keterbatasan teknologi. Berikut untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami, Mbak Zara Aulia. Oke, terima kasih Mas Ajis sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan sikap masyarakat terhadap perubahan zaman. Yang pertama, sikap terbuka artinya tidak mentah-mentah menutup diri pada perubahan. Sikap adaptif, yang kedua sikap adaptif. Sikap ini diperlukan agar kita dapat memudah menyesuaikan diri dengan perubahan apapun. Yang ketiga, sikap selektif, yaitu kemampuan untuk mengadaptasi dampak positif dan meminimalisir dampak buruk dari perubahan. Perubahan bisa memberikan dampak buruk, terutama bagi generasi penerus bangsa, sehingga kita harus bersiap dalam menghadapi perubahan tersebut. Yang selanjutnya, persaingan antara media mainstream dan media baru. Yang pertama, kelebihan dan keuntungan. Media mainstream dan media baru adalah dua jenis media yang berbeda. Media mainstream adalah media yang sudah lama berdiri dan memiliki pengaruh besar dalam industri media. Sedangkan media baru adalah media yang muncul belakangan ini dan menggunakan teknologi digital untuk menjangkau audiens. Dalam era digital, media baru seperti media sosial dan platform video seperti YouTube dan TikTok telah mengubah cara orang mengonsumsi konten. Hal ini telah mengancam eksistensi media mainstream yang sebelumnya menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Dalam era digital, persaingan antara media mainstream dan media baru semakin ketat. Namun, keduanya dapat saling melengkapi dan bekerja sama untuk menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Selanjutnya, problem media massa dalam kebebasan pers. Problem serius kebebasan pers saat ini adalah terkait isu monopoli media massa dan kebebasan terhadap kekerasan terhadap jurnalis. Monopoli media massa adalah praktik di mana satu atau beberapa perusahaan media massa dan mengendalikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini juga dapat mengakibatkan hilangnya hak publik dan keberagaman isi media. Dalam praktiknya, perusahaan media cenderung memusatkan kepemilikan atau monopoli untuk menjadi dominan dan memperoleh keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Zafira. Oke, baik. Terima kasih Kak Zara, saya akan melanjutkan. Contoh kasus, hoax, penganiayaan pada Ratna Sarumpait. Pada 2018, berita mengenai penganiayaan pada Ratna Sarumpait menyebar di media sosial. Dalam informasi yang diberitakan, disampaikan bahwa Ratna Sarumpait mengalami penganiayaan dengan bukti wajah memar dan bengkak. Beberapa tokoh politik dan sejumlah masyarakat pun sempat menanggapi informasi ini tanpa mengecek ulang kebenarannya. Setelah dilakukan penyelidikan, didapatkan hasil bahwa berita mengenai penganiayaan Ratna Sarumpait adalah hoax. 4 Oktober 2018, aktivis Ratna Sarumpait ditangkap Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saat itu, Ratna Sarumpait hendak terbang ke Santiago, Chile. Penangkapan dilakukan setelah polisi menetapkan Ratna Sarumpait sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks. Sebelumnya, kabar bohong penganiayaan Ratna Sarumpait beredar di media sosial. Namun berdasarkan penyelidikan polisi, dalam kurun waktu 28 September hingga 2 Oktober 2018, Ratna datang ke sebuah klinik di Jakarta untuk menjalani operasi plastik. Bukan berada di Bandung sebagaimana pengakuannya dianiaya di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya fakta, pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kasus ini sempat menghebohkan tanah air pada awal 2016. Perempuan berusia 27 tahun itu tewas setelah menyeruput segelas es kopi Vietnam di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta pada 6 Januari 2016. Tim forensik kemudian menemukan zat beracun natrium cyanida NaCN sebanyak 15 gram per liter pada sisa kopi Vietnam yang diminum Mirna. Racun mematikan itu juga ditemukan dalam lambung Mirna sebanyak 0,20 mg per liter. Polisi pun
Polisi pun kemudian menetapkan teman Mirna, Jessica Wongso, sebagai tersangka. Majelis hakim memvonis Jessica 20 tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan meletakkan racun cyanida ke kopi Mirna. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Mirna datang bersama suaminya. Mirna lalu meminum kopi yang dibelikan Jessica. Beberapa menit kemudian, Mirna kejang-kejang usai minum kopi. Korban dibawa ke klinik dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat. Mirna meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Kesimpulannya, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud jurnalistik adalah suatu kemahiran dalam menciptakan suatu informasi secara cepat dan memiliki tujuan untuk disampaikan kepada masyarakat secara jelas. Jurnalistik sendiri memiliki fungsi sebagai penyebar informasi, hiburan, pendidikan, kontrol sosial, serta perekat sosial. Di samping itu, jurnalistik selalu bersanding dengan kebebasan informasi, yaitu hak asasi manusia oleh hukum internasional dan mendapatkan informasi dengan bebas, baik melalui media digital maupun media cetak. Atas dasar inilah kemudian banyak problem serius terhadap kebebasan pers, di antaranya terkait isu monopoli media massa dan kekerasan terhadap jurnalis. Oleh sebab itu, menghadapi fenomena demikian, maka kita sebagainya masyarakat harus mampu bersikap lebih adaptif dan selektif dalam memiliki sumber informasi yang mengandung hoax. Beberapa sikap yang bisa kita terapkan diantaranya adalah tidak terprovokasi, jangan langsung percaya, periksa sumber berita dan selalu double check, dan tidak menyebarkan kembali berita tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.